Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang berpura-pura miskin, namun sebenarnya kaya raya. Dan gak usah berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan seorang gadis yang bernama Xinglu, tengah terburu-buru karena hendak bekerja. Xinglu bekerja sebagai seorang pramugari. Namun saat di jalan, tiba-tiba ia hampir tertabrak mobil. Seorang pria itu turun dari mobil dan memfoto Xinglu. Karena tengah buru-buru, Xinglu pun tanpa pikir panjang, langsung kembali meneruskan perjalanannya. Setelah selesai dari penerbangan, Xinglu memutuskan untuk berhenti menjadi pramugari. Dan hari itu merupakan penerbangan terakhir Xinglu. Kemudian saat di perjalanan, Xinglu melihat ada nama kekasihnya di sebuah gedung yang tengah mengadakan pesta pernikahan. Xinglu pun masuk ke gedung itu untuk memastikan apakah kekasihnya berada di sana dan menikah dengan orang lain. Dan ternyata dugaan Xinglu benar. Ia melihat kekasihnya berada di dalam gedung dengan menggunakan setelan pakaian mempelai laki-laki. Ia menangis dan keluar gedung dengan kesal. Kekasih Xinglu yang melihatnya pun langsung mengejar keluar. Xinglu semakin sakit hati ketika mengetahui alasan kekasihnya menikahi calon istrinya hanya karena memiliki tujuan untuk mengambil alih harta warisan mertuanya. Kekasih Xinglu juga menjanjikan akan kembali bersama Xinglu setelah ia menjadi ahli waris. Mendengar hal itu, Xinglu emosi dan pergi meninggalkan kekasihnya. Suatu hari, Xinglu yang sudah tidak kuat menahan rasa sakit pun hendak bunuh diri dengan melompat dari sebuah apartemen. Hal itu membuat para warga heboh. Bahkan, pemadam kebakaran sudah hadir dan memberi matras raksasa di bawah sebagai bentuk antisipasi jika Xinglu melompat, maka Xinglu bisa diselamatkan. Pada saat itu, terdapat seorang pemuda bernama Cheng Sun yang melihat Xinglu hendak bunuh diri. Cheng Sun pun diam-diam naik ke atas apartemen dan mencoba membujuk Xinglu agar mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Namun, bujukan Cheng Sun gagal, Xinglu tetap melompat dari atap apartemen. Cheng Sun yang berusaha menolong Xinglu pun ikut terjatuh ke bawah. Untungnya, matras raksasa yang telah disiapkan pemadam kebakaran itu berhasil menyelamatkan Cheng Sun dan Xinglu. Setelah kejadian itu, Xinglu berkenalan dengan Cheng Sun. Cheng Sun sempat memarahi Xinglu yang hendak bunuh diri. Awalnya, Xinglu marah kepada Cheng Sun karena mencegahnya bunuh diri. Cheng Sun juga kesal karena Xinglu justru memarahinya dan tidak berterima kasih karena telah diselamatkan. Kemudian, Xinglu mengajak Cheng Sun untuk mampir makan di kafe miliknya. Di sini terlihat jika Cheng Sun memiliki perasaan kepada Xinglu. Ternyata, Cheng Sun adalah orang yang pernah menabrak Xinglu dan memfoto Xinglu pada saat hendak berangkat kerja. Cheng Sun kemudian mampir ke kafe milik Xinglu. Di sini, ia sengaja membawa Xinglu sebuah hadiah berupa lukisan dirinya saat memakai seragam pramugari. Cheng Sun juga mengatakan jika ialah yang dahulu pernah menabrak Xinglu. Di suatu hari, Cheng Sun kembali mampir ke kafe milik Xinglu. Cheng Sun melihat jika lukisan yang ia berikan kepada Xinglu dipajang di kafe. Hal ini menjadikan Cheng Sun senang dan bangga karena pemberiannya dipajang. Pada saat itu, di kafe Xinglu, terdapat beberapa pemuda mabuk yang tengah menggoda Xinglu. Cheng Sun pun marah dan menghajar para pemuda itu. Saat Cheng Sun hampir menghabisi para pemuda itu, Xinglu justru memukul Cheng Sun hingga pingsan. Para pemuda yang melihat jika Cheng Sun pingsan pun ketakutan dan pergi meninggalkan kafe. Karena Xinglu merasa bersalah telah membuat Cheng Sun pingsan, Xinglu pun mengajak Cheng Sun untuk makan malam bersama. Mereka berdua pun saling bercerita. Bahkan, mereka berdua ternyata sama-sama alumni di sebuah sekolah dasar di daerah tersebut. Selesai makan bersama, Cheng Sun mengantar Xinglu pulang ke rumah. Di sini, Cheng Sun juga menyempatkan diri untuk meminta nomor telepon Xinglu. Di kemudian hari, Xinglu menemui Cheng Sun yang tengah rebahan di atap apartemennya. Di sini diketahui jika Cheng Sun adalah seorang seniman yang tidak mapan. Cheng Sun mengatakan jika saat ini ia tengah sedih karena bosnya yang ingin mempublikasikan karyanya tiba-tiba menggagalkan rencana itu. Xinglu pun menawari Cheng Sun untuk bekerja di kafe miliknya. Tentu saja, hal itu disetujui oleh Cheng Sun. Karena mereka berdua bekerja sama, menjadikan Cheng Sun dan Xinglu semakin dekat. Di suatu hari,
Cheng Sun mengajak Sing Lu makan di restoran mewah. Saat Cheng Sun memesan makanan, Sing Lu sempat terkesima, karena cara memesan makanan terlihat jika Cheng Sun seakan sudah terbiasa makan di restoran mewah. Namun, Cheng Sun mengelak hal itu. Ia mengatakan jika ia tahu caranya karena ia mencari di internet. Di sini mereka pun saling bercerita. Setelah itu, Cheng Sun mengajak Sing Lu untuk pergi ke taman bermain dan menghabiskan waktu bersama-sama. Saat di perjalanan, Sing Lu sempat melihat sebuah perhiasan di sebuah toko. Sing Lu terlihat sangat menyukainya dan pergi begitu saja. Sedangkan Cheng Sun menyempatkan diri untuk kembali dan melihat perhiasan yang disukai oleh Sing Lu. Malam itu, Cheng Sun kembali didatangi lawannya saat balapan dan mengajak tanding kembali. Namun saat Cheng Sun tengah balapan, Sing Lu memergokinya dan mencegat Cheng Sun. Sing Lu memarahi Cheng Sun karena melakukan balapan liar. Ia juga sedih, karena pada malam itu, Cheng Sun mentraktir Sing Lu menggunakan uang hasil balapan. Cheng Sun pun meminta maaf dan mengajak Sing Lu pergi ke apartemennya. Di sini, Cheng Sun memperlihatkan semua lukisan Sing Lu yang telah ia buat. Sing Lu pun terharu dan meminta Cheng Sun untuk melukisnya sekali lagi. Tanpa diduga, saat hendak melukis, Sing Lu justru membuka seluruh pakaiannya. Setelah selesai, Cheng Sun pun langsung memberikan kain kepada Sing Lu dan memakaikannya. Di suatu hari, mantan pacar Sing Lu mengirim sebuah majalah yang berisi berita, di mana Cheng Sun adalah seorang anak sematawayang dari seorang presidir perusahaan. Sing Lu kemudian mendatangi mantannya di sebuah gedung yang telah menjadi miliknya. Mantannya ini mengatakan jika Sing Lu ternyata sama dengan dirinya. Namun, Sing Lu mengelak dan mengatakan jika mereka berdua berbeda. Setelah itu, Sing Lu mengunjungi seorang pimpinan redaksi dan menawarkan karya milik Cheng Sun. Ternyata, hal itu disetujui. Saat itu, Sing Lu langsung menemui Cheng Sun dan memintanya untuk mempersiapkan semuanya. Singkat cerita, saat acara pameran tiba, Cheng Sun pun kebingungan karena di acara itu tidak ada orang yang datang. Bahkan, Sing Lu mendapat telepon dari seseorang karena Sing Lu telah melanggar perjanjian. Dan tak diduga, karya lukisan Cheng Sun diminati oleh seseorang dan hendak membelinya dengan harga yang sangat mahal. Namun, Cheng Sun menolaknya karena lukisan itu tidak dijual. Karena menurutnya, lukisan itu adalah karya yang ia buat untuk ia persembahkan kepada Sing Lu. Di suatu hari, Sing Lu melihat ada sebuah bunga mawar di depan kafenya. Sing Lu sangat bahagia melihatnya. Namun, saat Cheng Sun muncul, Sing Lu sedih dan langsung masuk ke kafenya. Di sini, Cheng Sun mengejar Sing Lu dan mengatakan jika ia ingin menikahi Sing Lu dan memberikan sebuah cincin yang pernah dilihat oleh Sing Lu pada saat mereka pergi bersama. Namun, Sing Lu justru menangis dan meminta Cheng Sun untuk mengakhiri hubungan mereka. Ternyata, Sing Lu balikan dengan mantan pacarnya. Cheng Sun memergoki Sing Lu dan menanyakan alasan Sing Lu meminta putus dengannya. Sing Lu pun mengatakan jika saat ini, ayahnya tengah sakit dan ia membutuhkan uang. Ia tidak bisa terus bersama dengan Cheng Sun yang tidak memiliki uang. Ternyata, awalnya Sing Lu memiliki perjanjian kontrak dengan ibunya Cheng Sun, di mana Sing Lu diminta untuk membuat Cheng Sun jatuh cinta kepadanya. Dan setelah itu, ia akan meninggalkan Cheng Sun dengan alasan Cheng Sun adalah seorang pelukis miskin. Ibunya membuat skenario ini supaya anaknya mau kembali ke rumah dan mengurus perusahaan milik keluarganya. Namun di sini, Sing Lu melanggar aturan karena Sing Lu dilarang jatuh cinta kepada Cheng Sun. Setelah kejadian itu, Sing Lu pun menjadi depresi, ia bahkan pergi mabuk bersama teman-temannya. Di sisi lain, Cheng Sun pun kembali ke rumah. Ibunya mengatakan jika ia sangat menyayangi anaknya, dan tidak ingin jika Cheng Sun seperti ayahnya, di mana dahulu ayahnya bekerja sebagai seorang pelukis, dan meninggal karena miskin. Cheng Sun pun menyetujui permintaan ibunya. Dan singkat cerita, Cheng Sun kini telah menjadi seorang bos perusahaan. Ia kemudian menghadiri suatu pesta. Di sini, Cheng Sun juga menampilkan karya lukisannya. Di sisi lain, paman Cheng Sun justru diam-diam menjual lukisan itu kepada seseorang dengan harga sangat tinggi. Cheng Sun pun marah dan pergi ke rumah orang yang telah membeli lukisan itu. Sesampai di sana, Cheng Sun kaget karena melihat Sing Lu ada di tempat itu dan terlihat sangat miskin. Cheng Sun pun memanas-manasi Sing Lu dengan mengatakan jika perlakuan Sing Lu dahulu menjadikan ia kaya seperti sekarang. Cheng Sun pun pergi meninggalkan Sing Lu. Namun, saat itu, Sing Lu menangis karena sepertinya mereka masih memiliki perasaan. Sing Lu kemudian berlari mengejar Cheng Sun.
Sedangkan Cheng Sun yang menyesal karena mengatakan hal itu pun kembali ke rumah itu untuk menemui Xing Lu. Namun, ia tidak menemukan Xing Lu. Di sisi lain, Xing Lu tengah dirampok seseorang. Bahkan, ia sampai tertusuk pisau. Xing Lu dengan kesusahan berusaha pergi dan menemukan mobil milik Cheng Sun. Ia pun mencegatnya. Namun, karena Cheng Sun membawa mobil dengan kecepatan tinggi, Xing Lu pun tertabrak dan jatuh ke sungai. Melihat hal itu, Cheng Sun panik dan membawa Xing Lu ke rumah sakit. Setelah itu, Cheng Sun menemui ibunya dan mengembalikan semua warisan keluarganya. Cheng Sun kemudian pergi untuk menemui Xing Lu yang sampai saat ini masih hidup. Tak disangka, Cheng Sun pun kembali melamar dan memberikan cincin itu kepada Xing Lu. Untuk kali ini, Xing Lu menerima lamaran Cheng Sun. Dan, film pun berakhir. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya.